Not really. Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action berjudul John Wick Chapter 4, dirilis tahun 2023. Kalau gitu langsung aja intro. Di awal cerita, tampak seorang gelandangan kota New York bernama Bowery King terlihat tengah membantu persiapan John Wick untuk balas dendam pada The Hightable. Setelah berhasil lolos dari upaya pembunuhan organisasi lamanya tersebut, sekarang John sudah lebih siap melawan. Karena King pernah mengalami hal serupa di masa lalu, ia mendukung sobatnya itu melakukan misi pembalasan. Berapa hari kemudian, terlihat John berada di padang sebuah gurun negara Maroko. Saat itu, ia tengah saling membunuh dengan 3 pengawal The Elder. The Elder ini adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi The Hightable. Sebagai ketua, dia mempunyai hak memutuskan apapun dalam lembaga pembunuh bayaran tersebut. Setelah bisa menewaskan semua penjaga, John akhirnya berhasil menemui orang yang dicari. Ia meminta agar namanya dihilangkan dari daftar target pembunuhan The Hightable. Mendengar itu, sang Elder menolak. Hal ini disebabkan si John dianggap tidak setia dengan aturan organisasi. Artinya, dia akan tetap diburu sampai dipastikan tewas. Sementara John yang emosi mendengarnya spontan menembak mati sang pemimpin. Sama seperti The Elder terdahulu yang juga terbunuh di tangannya. Scene berpindah. 1 hari berselang, seorang pengurus Hotel Continental New York bernama Winston sedang berada dalam ruang kerjanya. Dia adalah anggota The Hightable yang bertugas mengelola sebuah hotel. Continental sendiri ditujukan untuk area damai para asasin beristirahat. Di tempat ini mereka bisa mendapatkan senjata yang diperlukan dengan cara menukar koin emas sebagai alat bayar dalam organisasi. Ketika itu Winston didatangi utusan khusus Dewan The Hightable yang bernama Harbringer, yang memberitahu jika John Wick telah membunuh The Elder. Karena Winston diketahui berteman baik dengan si pelaku, maka kematian sang Elder akan berdampak pada Winston. Harbringer juga menyuruhnya untuk segera menemui orang yang bernama Marcus di satu lokasi. Ternyata The Hightable memandatkan ke Marcus untuk menghabisi John. The Hightable itu sebenarnya organisasi kejahatan yang dipimpin oleh seorang Elder. Anggotanya adalah 12 kelompok mafia terkejam yang tersebar di berbagai negara. Setiap kelompok tadi mengirimkan satu perwakilan menjadi dewan tinggi lembaga tersebut. Ketika bertemu si Marcus ini langsung menuduhnya pengkhianat. Hal itu disebabkan dugaan ada andil Winston dalam kegagalan The Hightable mengeksekusi John di waktu lalu. Dan sebagai hukumannya Marcus mencabut keanggotaan Winston. Ia juga menyita Continental New York untuk diledakkan. Sebelum beranjak pergi, Marcus sempat menembak mati orang kepercayaan si Winston. Ini dilakukan untuk memberi peringatan bahwa ucapannya bukanlah main-main. Keesokan harinya, terlihat seorang pria buta bernama Kein sedang menikmati alunan biola yang dimainkan putrinya bernama Mia di sebuah taman. Saat itu tampak ada kejanggalan. Dia seperti menjaga jarak dengan sang anak, seolah menyembunyikan hubungan keluarga di antara mereka. Singkat cerita, ia kemudian pergi memenuhi undangan Marcus yang mengajak bertemu. Kein ini sebenarnya adalah pembunuh bayaran The Hightable yang sudah pensiun. Dan kebetulannya dia berkawan baik dengan John. Ketika berbincang, Kein baru mengetahui jika dirinya ditugaskan untuk membunuh sobat karibnya itu. Setelah sempat menolak, pria buta ini akhirnya terpaksa mau menerima perintah. Hal itu disebabkan karena Marcus mengancam jika ucapannya tidak dituruti. Maka putri tunggal Kein akan dijadikan target pembunuhan. Adegan beralih ke Jepang. Terlihat seorang yakuza bernama Shimaju tengah berada di Hotel Continental Osaka. Orang ini adalah anggota The Hightable yang mengelola tempat tersebut. Dia juga merupakan kawan erat dari John Wick. Di sisi lain,
Putri si maju yang bernama Akira mengkhawatirkan pertemanan sang ayah. Ia tidak mau ayahnya sampai bermasalah dengan The High Table. Ternyata baru diketahui, secara rahasia si maju menyembunyikan John di dalam Continental tersebut. Beberapa jam kemudian, Akira yang sedang bekerja sebagai asisten ayahnya dikejutkan dengan kunjungan utusan The High Table yang ingin menemui si maju. Mereka bermaksud mencari tahu tentang keberadaan John Wick yang telah berstatus ekskomunikado. Ekskomunikado sendiri artinya pembunuh bayaran yang sudah dicopot keanggotaannya dari The High Table. Orang yang dilabeli status ini kepalanya ditawari sejumlah harga bagi siapa saja yang mampu menghabisinya. Dan setelah memastikan si target tewas, barulah organisasi akan membayar kepada si pembunuh. The High Table mencurigai si maju membantu John bersembunyi. Itu dikarenakan kedekatan keduanya memang diketahui lembaga tersebut. Dengan tergesa-gesa, Akira menginfokan hal tadi pada ayahnya, yang sedang berbincang dengan John di atap hotel. Sementara si maju yang sudah memperkirakan kejadian itu, segera menuju lobi untuk menemui utusan The High Table. Dia sempat memberitahu semua anak buah untuk bersiap jika terjadi keributan. Saat bertemu, para asasin ini minta dibolehkan untuk menggeledah Continental Osaka. Mendengar itu, si maju membolehkan, asal senjata yang dibawa diserahkan dulu ke pihak pengelola. Di tengah kebuntuan, tiba-tiba Kein datang menghampiri. Sontak si maju tidak menduga hal tersebut, sebab ia juga berteman lama dengan si pria buta. Setelah mendengar alasan Kein yang terpaksa memburu demi keselamatan putrinya, barulah si maju mengerti. Tapi Yakuza ini tetap pada pendirian untuk melindungi John. Karena situasi semakin tegang, akhirnya pecahlah pertarungan di antara mereka. Saat itu, kelompok Yakuza yang kalah jumlah coba menahan pergerakan The High Table yang terus merangsek ke dalam hotel. Karena semakin banyak yang menyerbu, para asasin akhirnya berhasil mencapai atap Continental, sementara John yang mengetahui hal ini spontan melawan. Dia dan Akira sekuat tenaga berusaha keluar dari sergapan. Scene berlanjut. Di ruang berbeda, Kein terlihat tengah baku hantam dengan anak buah si maju. Pria buta itu berhasil menghabisi Yakuza yang berniat menghadang. Pendengarannya yang tajam bisa membuat Kein mengetahui arah serangan lawan. Di waktu yang sama, Akira dan John yang sedang terlibat pertarungan dengan utusan The High Table bertemu kembali dengan si maju. Ketika mengetahui putrinya terluka, Yakuza ini memutuskan untuk membawa Akira ke tempat yang lebih aman. Dia juga menyuruh John Wick untuk segera menuju rute pelarian yang sudah disiapkan. Sebelum si maju beranjak, dia menyarankan si John supaya menghabisi semua pembunuh bayaran yang menyerbu Continental Osaka. Mengerti dengan maksud sobatnya itu, ia kemudian bersiap untuk baku hantam dengan puluhan asasin suruhan Markus. Mr. Wick berhasil menghabisi satu persatu lawannya yang coba meringkus. Belum sempat bernapas lega, John dikagetkan dengan kehadiran Kein. Sobat lamanya itu mengatakan, terpaksa menuruti perintah The High Table demi melindungi putri tunggalnya. Dia juga meminta agar John menyerah, merasa tidak punya pilihan lain. Mr. Wick memutuskan menghadapi sohibnya ini dalam pertarungan. You should have stayed out. Dalam baku hantam, John dibuat kewalahan oleh si pria buta. Beruntung di saat genting, seorang yang bernama Mr. Nobody mengganggu pertarungan itu, dan situasi ini membuka kesempatan John untuk menjauhi Kein. Ternyata Mr. Nobody membiarkan John lolos dari sergapan tadi bukan tanpa alasan. Pria ini sebenarnya adalah seorang tracker, atau dengan kata lain pembunuh bayaran yang menunggu harga dari kepala ekskomunikado jadi lebih tinggi. Tujuannya supaya saat membunuh si target nanti, uang yang didapat makin menguntungkan. Adegan berlanjut.
Sewaktu si maju yang membopong Akira akan bergerak meninggalkan Continental, ia dikagetkan dengan hadangan Kein. Pria buta itu bermaksud menanyakan kemana tujuan John berikutnya. Sementara si maju yang mendengarnya menolak memberitahu. Dia malah mengajak Kein untuk bertarung. Yakuza ini menganggap kawannya itu sebagai teman pengkhianat. Karena terjadi kebuntuan, akhirnya duel dua sobat lama ini tidak bisa dihindari. Ketika itu si pria buta berhasil menewaskan si maju, sementara Akira yang dibiarkan pergi terlihat menyimpan dendam atas peristiwa ini. Singkat cerita, John yang mengikuti rute pelarian tidak menduga akan ditemui Akira. Gadis itu menyalahkannya sebab sudah meminta bantuan pada si maju. Akira juga mengatakan John harus membalaskan kematian sang ayah. Jika Mr. Wick enggan melakukan, ia sendiri yang akan membunuh Kein. Scene berpindah di kota New York. Bowery King ditemui Winston. Mereka sepakat bekerja sama membantu John Wick dalam menghadapi ancaman The Hightable. Berapa hari kemudian, terlihat Marcus mengundang Mr. Nobody untuk bertemu. Pria ini menganggap Mr. Nobody layak dilibatkan melacak pergerakan sang target. Saat itu si tracker meminta uang lebih jika berminat menggunakan keahliannya. Karena berhasil meyakinkan, dia diberi misi mencari John Wick. Kisah berlanjut. John yang baru kembali ke kota New York terlihat memasuki sebuah area pemakaman. Ia berniat menemui Winston di sana. Ini berdasar informasi yang diberikan Bowery. Ketika itu Winston menyarankan supaya sobatnya ini menyelesaikan konflik dengan The Hightable melalui aturan duel. Maksudnya menantang Marcus bertarung. Sebab pria itulah yang menerima mandat menghabisi John dari organisasi. Peraturan ini biasa dipakai The Hightable, mendamaikan perselisihan sesama anggota. Untuk mendapatkan perduelan itu, John harus bergabung lagi dengan geng lamanya, yaitu Ruskarum. Mafia ini termasuk dalam 12 komunitas kejahatan yang diakui The Hightable. Winston juga mengatakan, dia harus bisa mengambil simpati kelompok itu agar bisa diterima kembali menjadi anggota, yang artinya syarat untuk melaksanakan duel jadi terpenuhi. Jika dalam pertarungan nanti John berhasil menang, status ekskomunikadonya bisa dihapus oleh Dewan Tinggi The Hightable. John Wick yang menuruti saran Winston, esoknya memutuskan pergi ke gereja Ruskarum di kota Berlin. Kedatangannya disambut tembakan seorang pendeta yang sedang beribadah di sana. Geng Rusia itu tidak menyangka akan meringkus John dengan mudah. Mr. Wick yang tampak terikat menggantung, kemudian dihadapkan pada ketua Ruskarum yang bernama Katia. Dia adalah saudara angkat dari John. Wanita itu marah kepadanya karena sang ayah yang bernama Piot harus menanggung eksekusi di tangan utusan Marcus. Ini disebabkan efek John Wick yang membunuh The Elder. Dan The Hightable juga mengetahui jika Piot di masa lalu pernah mengangkat John Wick sebagai anak. Sementara John yang baru tahu tentang hal ini, meminta Katia agar menerimanya kembali di Ruskarum. Ia mengatakan akan membalaskan dendam ayah angkatnya itu dengan membunuh Marcus melalui aturan duel. Mendengar ini, Katia lantas membolehkan John bergabung lagi jika dia bisa membunuh utusan yang menewaskan Piot, yaitu pria yang bernama Kila, mafia Jerman yang juga merupakan anggota dari The Hightable. Scene berlanjut. John yang ingin memenuhi permintaan Katia, kemudian menuju ke sebuah klub malam kepunyaan Kila. Saat bertemu dengan orang yang dicari, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Kein di sana. Pria itu memang berniat membunuh John atas perintah Marcus. Dan yang lebih mengagetkan, Mr. Nobody juga sampai di lokasi yang sama. Si tracker ini berencana menghabisi John Wick demi kepentingan uang. Kila yang juga menginginkan kematian John, kemudian mengajak ketiga tamunya untuk bermain kartu. Dia mengatakan yang memenangkan game bisa menentukan siapa yang harus tewas. Saat permainan dimulai, rupanya supaya bisa menang si Kila berbuat curang. Dan hal ini diketahui John Wick.
Karena emosi ia langsung menyerang mafia Jerman itu. Cain dan Mr. Nobody spontan terlibat baku hantam dengan anak buah Kila. Keduanya tidak menyukai kelicikan yang direncanakan pria gemuk ini. Di ruang berbeda, John mengejar Kila yang lari. Ia berniat membunuh mafia ini untuk membalas kematian Piotr, ayah angkatnya. Setelah berhasil mendekati Mr. Wick langsung menghantam pria itu. Tapi Kila bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dia juga balik menghajar John Wick. Dalam kondisi terdesak, si John bisa menghabisi para pengawal Kila yang coba menghalangi langkahnya. Dengan kesusahan, John berhasil membunuh si mafia. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, ia sempat mengambil gigi emas Kila untuk dijadikan bukti jika orang yang menewaskan Piotr telah mati terbunuh. Selanjutnya, ia bergerak menuju markas Ruskarum untuk memberitahu Katia jika Kila telah tewas. Merasa keinginannya sudah dilaksanakan, wanita ini kemudian mengadakan ritual menerima John kembali ke dalam geng, yang artinya syarat aturan duel bagi Mr. Wick sudah terpenuhi. Добро пожаловать домой, Джордани. 2 hari berselang, John mengutus Winston menyampaikan surat tantangan resmi untuk Markus yang tengah ada di markasnya di kota Paris. Sebagai pendamping perduelan John Wick, Winston mengatakan pada mafia Prancis itu, jika Mr. Wick sekarang telah kembali diterima di geng lamanya Ruskarum, yang otomatis tergabung dengan The High Table. Seandainya duel nanti dimenangkan oleh pihaknya, ia meminta agar Continental New York dibangun lagi menggunakan dana organisasi. Haknya atas pengelolaan hotel tersebut supaya dikembalikan, serta kebebasan tanpa syarat buat si John dari semua tuntutan The High Table. Sementara Markus yang tidak bisa menolak tantangan ini, mengiyakan apa yang diminta Winston. Tapi mafia Prancis itu mengatakan, seandainya ia yang memenangkan duel, maka Winston akan dieksekusi. Yang artinya, jika John tewas dalam perduelan, pendampingnya juga harus ikut dibunuh. Scene berlanjut. Besoknya, John Wick mendatangi lokasi yang ditentukan oleh Harbinger. Cain dan Markus terlihat lebih awal tiba di tempat yang sama. Sebagai juri, Harbinger bertugas mengawasi peraturan yang disepakati oleh dua belah pihak. Mereka setuju pertarungan dilakukan esok saat fajar di area Sacré-Cœur kota Paris. Senjata yang digunakan berupa pistol. Sebelum pertemuan ditutup, Harbinger mengingatkan jika dalam adu tembak nanti salah satu peserta ada yang tewas, barulah perduelan dianggap selesai. Peserta harus ada di tempat duel sesuai jam kesepakatan. Jika tidak hadir atau terlambat, maka orang ini akan dieksekusi. Ketika itu Markus yang juga paham dengan aturan organisasi, meminta agar dalam pertarungan ini dirinya diwakilkan oleh Cain. Mendengar itu, si pria buta spontan menolak. Tapi ia terpaksa menurut karena Mia terancam si mafia. Seusai pertemuan tadi, John lantas menuju sebuah gereja untuk menenangkan pikiran. Saat itu, dia tidak menduga akan bertemu Cain yang juga tengah mencari ketenangan. Setelah berbincang sebentar, John Wick kemudian bergegas pergi ke satu area untuk menemui Bowery dan Winston. Singkat cerita, sampailah John di sebuah terowongan kereta. Tidak lama berselang, dua sohibnya juga tiba di sana. Saat itu Bowery yang bersama Winston membawa setelan jas anti peluru dan sepucuk pistol buat Mr. Wick. Dia khawatir jika malam ini temannya itu akan diburu para asasin ketika menunggu fajar. Sementara di tempat berbeda, Markus yang tidak ingin lawannya memenangkan duel, berencana menghambat John agar jangan sampai ke gereja Sacré. Ia lantas memerintahkan untuk menaikkan hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Mr. Wick malam itu. Para staf mafia Prancis ini segera mengerjakan apa yang disuruh. Mereka juga mengumumkan informasi tadi di radio jaringan The High Table. Sontak saja info itu membuat semua pembunuh bayaran sekota Paris bersiap menunggu kemunculan sang target. Di scene yang bersamaan, John mengetahui hal tersebut lewat radio yang telah disiapkan Bowery sebelumnya.
Saat itu John Wick minta agar kedua rekan mengantarnya ke gereja sekre. Sebab jika tidak hadir di lokasi duel, organisasi akan mengeksekusi Winston dan dirinya. Mendengar ini, Bowery segera bergerak menuruti permintaan John. Tapi karena melalui jalur sungai, dia hanya bisa mengantar ke setengah perjalanan. Untuk mencapai tempat perduelan tampaknya Mr. Wick harus berusaha sendiri. Kemunculan John ini ternyata terlihat mata-mata si Marcus. Dan tidak berselang lama saluran radio The Hightable menginfokan posisi sang target pada semua pembunuh bayaran. Sementara John Wick yang menyadari tengah diincar, spontan menyerang para asasin yang berusaha membunuh dirinya. Di saat baku hantam terjadi, John berhasil merampas mobil seorang pembunuh dan sebelum melaju pergi, ia menembaki semua asasin yang coba mengejar. Mr. Wick bergerak secepatnya menuju lokasi perduelan, tapi ia dicegat lagi di area Arc de Triomphe oleh utusan Marcus. Mereka juga memancing pembunuh lain untuk terus memburu si target, hingga pertarungan sengit tidak bisa dielakkan. John yang menghabisi lawan-lawannya, kemudian mengambil motor yang tergeletak di tengah jalan. Ia sebisa mungkin menuju ke gereja sekre. Tapi di satu area sepi, John Wick kembali dihadang. Merasa terpojok dengan serbuan ini, ia lantas coba bertahan di sebuah bangunan kosong. Waktu pertarungan berlangsung, tidak disangka nobody datang ke lokasi itu. Si tracker berniat membunuh sang target, sebab harga kepala John Wick telah bernilai $40 juta, yang artinya sudah sesuai dengan kemauannya. Tapi John Wick bukanlah target yang mudah. Setelah membunuh para asasin, si John hampir juga menghabisi Mr. Nobody. Di momen itu dia bisa saja membantai si tracker, namun urung dilakukan. John memilih menembaki anak buah Marcus yang berniat membunuh anjing Nobody. Melihat hal tadi, tracker ini hanya terdiam. Ia merasa punya hutang nyawa pada John yang telah menyelamatkan hewan peliharaannya. Singkat cerita, John Wick berhasil lolos dari sergapan tadi. Karena waktu kesepakatan tinggal 10 menit sebelum fajar, ia segera berjalan ke area gereja. Ternyata banyak pembunuh bayaran yang sudah menunggunya. John yang tidak mau terlambat, sontak menyerang dan baku hantam terjadi saat itu. Beruntung di saat genting Cain datang membantu. Pria buta itu menginginkan si John mendapat perduelan yang adil. Mr. Nobody yang seolah punya utang nyawa pada John Wick karena telah menyelamatkan anjing peliharaannya, berniat menolong agar targetnya ini tiba di gereja sekre Kor sesuai jam kesepakatan. Tidak lama kemudian sampailah John dan Cain di area duel tepat di waktu fajar. Terlihat Marcus dan Winston sudah datang lebih awal, dan pelaksanaannya akan dipimpin oleh Harbinger yang bertindak sebagai juri. Tanpa membuang waktu, pertarungan pun dimulai. Cain dan John Wick akan baku tembak dengan pistol berisi 1 peluru dengan jarak 30 langkah. Jika salah satunya belum ada yang terbunuh, maka jarak diperpendek untuk melakukan baku tembak ulang, sampai ada yang dipastikan tewas. Pertarungan itu berlangsung sengit hingga masuk ronde ketiga, di mana jarak keduanya hanya terpaut 10 langkah. Begitu laga dimulai lagi. John terkena peluru di perut tapi masih bisa bertahan. Di sisi lain, Cain tetap kokoh berdiri di tempat. Hal ini disebabkan Mr. Wick belum sempat menembakkan pistol yang digenggamnya. Melihat hal tadi, Marcus yang mengira John Wick sudah menembakkan pistolnya, spontan meminta agar dirinya menggantikan posisi Cain dalam perduelan. Dia berniat mengeksekusi John. Si Marcus juga membebaskan pria buta itu dari semua keterikatan dengan The Hightable. Di sisi lain, Mr. Wick yang sadar lawan duelnya telah berganti, langsung bergerak cepat menembak kepala sang musuh, dan membuat Marcus tewas seketika. Sementara Harbinger yang menyaksikan kejadian ini, menyatakan duel telah dimenangkan oleh Mr. John, yang artinya kebebasan tanpa syarat akan diberikan The Hightable untuk John Wick. Status Winston juga dipulihkan sebagai pengelola Continental New York. Hotel yang pernah dihancurkan si Marcus itu akan segera dibangun lagi dengan menggunakan dana organisasi tersebut. Setelah perduelan berakhir, John terlihat melemah akibat luka tembak di perut.
Ia juga tampak menuruni anak tangga untuk meninggalkan lokasi. Saat melangkah pergi, Mr. Wick yang kehilangan banyak darah tiba-tiba terduduk. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, John Wick sempat mengingat kebersamaan dengan Helen, sang istri yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Adegan berlanjut. Seminggu kemudian, Bowery King dan Winston sudah kembali ke kota New York. Mereka terlihat mengunjungi kuburan John Wick yang telah dimakamkan di sebelah makam Helen. Di scene akhir tampak juga Kane yang ada di sebuah taman kota Paris. Dia berencana menikmati masa pensiun dengan mendengarkan alunan biola yang dimainkan Mia. Ketika itu pria buta ini tidak menyadari jika dirinya tengah diincar Akira yang berniat membalas kematian Shimaju Koji. Film ini menceritakan kisah assassin legend bernama John Wick dan arti pentingnya persahabatan yang saling membantu sampai akhir.